Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Novianti Putri dari Prodi Kesejahteraan Sosial. Akan membuat tugas untuk mata kuliah retorika yang berjudul Rasa Malu. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, malu berasal dari kata hayah yang artinya hidup, dan ada yang berpendapat malu berasal dari kata haya yang artinya hujan, tapi mana ini tidak masyhur. Hidup dan mati seseorang sangat mempengaruhi sifat malu orang tersebut. Begitu pula dengan hilangnya rasa malu, dipengaruhi oleh kadar kematian hati dan ruh seseorang. Sehingga setiap kali hati merasa hidup, maka situlah rasa malu menjadi lebih sempurna. Al-Junaid rahimahullah berkata, rasa malu yaitu melihat kenikmatan dan keteledoran sehingga menimbulkan suatu kondisi yang disebut dengan malu. Hakikat malu ialah sikap yang memotivasi untuk meninggalkan keburukan dan mencegah sikap untuk menyia-nyiakan bermiliknya. Jadi, malu adalah akhlak atau perangai yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan tercela, sehingga mampu menghalangi seseorang dari melakukan dosa dan maksiat serta mencegah sikap melalaikan hak orang lain. Malu pun memiliki keutamaan. Yang pertama, malu pada hakikatnya tidak menandakan sesuatu kecuali kebaikan. Malu mengajak pemiliknya agar menghias diri dengan yang mulia dan menjauhkan diri dari sifat-sifat yang hina. Rasulullah SAW bersabda, Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak menandakan sesuatu melainkan kebaikan semata-mata. Dalam riwayat Muslim disebutkan, Al-haya'u khairu kulluh. Malu itu kebaikan seluruhnya. Malu adalah akhlak Nabi, terutama pemimpin mereka yaitu Nabi Muhammad SAW yang lebih pemalu daripada gadis yang sedang dipingit. Yang kedua, malu adalah cabang keimanan. Rasulullah SAW bersabda, iman memiliki 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan La ilaha illallah, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Keutamaan yang ketiga adalah Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang malu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah maha pemalu, maha penutupi, dan dia mencintai rasa malu dan ketertutupan. Apabila salah seorang di antara kalian mandi, maka hendaklah dia menutup diri. Keutamaan yang keempat adalah malu adalah akhlak para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, apakah aku tidak pantas merasa malu terhadap seseorang, padahal malaikat merasa malu kepadanya? Keutamaan yang kelima adalah malu sebagai pencegah pemiliknya dari melakukan maksiat. Ada seorang sahabat radhiyallahu anhu yang mengecam saudaranya dalam merasa malu, dan dia berkata kepadanya, sungguh malu telah merugikanmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, dahu fa innal haya'a minal iman. Biarkan dia, karena malu itu termasuk dari iman. Abu Ubaid Al-Harawi rahimahullah berkata, maknanya bahwa orang itu berhenti dari perbuatan maksiatnya itu ya karena rasa malunya, karena rasa malu itu mencegah dari perbuatan tercela dan maksiat. Malu itu bisa menghantarkan kita ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u minal iman, wal imanu fil jannah, wal bada'u minal jafa'i wal jafa'u finnar. Malu itu bagian dari iman, sedang iman itu tempatnya di surga, dan perkataan kotor itu adalah bagian dari tabiat yang kasar, sedang tabiat kasar itu tempatnya di neraka. Malu adalah warisan para nabi terdahulu. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salah satu perkara yang telah ketahui manusia adalah dari kalimat kenabian terdahulu. Maksudnya, ini sebagai hikmat kenabian yang sangat agung, yang mengajak kepada rasa malu, yang merupakan suatu perkara yang diwariskan kepada para nabi dan diwariskan ke generasi dan ke generasi selanjutnya. Nah, sifat malu ini senantiasa terpuji, dianggapnya baik, diperintahkan, dan dari dulu nggak pernah dihapus dari syariat para nabi. Rasulullah SAW adalah sosok pribadi yang sangat pemalu. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, malu yang dibenarkan itu adalah malu yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai bagian dari keimanan dan dari perintahnya. Malu yang dibenarkan itu adalah malu yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai bagian dari keimanan dan perintahnya. Mana perintah untuk malu dalam hadis ini adalah sabda Rasulullah SAW, jika engkau tidak merasa malu, maka berbuatlah sesukamu.
tastahi fasna ma syi'ta. Perintahnya ini mengandung arti peringatan dan ancaman. Maksudnya, jika kamu nggak punya rasa malu, berbuatlah sesukamu, boleh apa aja. Firman Allah Azza wa Jalla, "Malu ma syi'tum, innahu bima ta'maluna basir." Artinya, perbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Fussilat. Yang kedua, perintah tersebut mengandung arti penjelasan. Jadi, orang yang tidak mempunyai rasa malu itu bakal larut dalam perbuatan keji dan mungkar. Nah, malu itu ada dua jenis. Yang pertama, malu yang merupakan tabiat dan watak bawaan. Nah, malu yang begini itu adalah akhlak yang mulia yang diberikan Allah Azza wa Jalla kepada seorang hamba. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Malu itu tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Nah, malu yang kayak gini ini mencegah orang buat melakukan hal-hal yang buruk, yang tercela, serta mendorongnya agar berakhlak yang mulia. Dalam konteks ini, malu itu termasuk iman. Al-Jarrah bin Abdullah Al-Hakami berkata, "Aku tinggalkan dosa selama 40 tahun karena malu, sehingga aku mendapatkan sifat waro, yakni takwa." Malu yang kedua adalah malu yang timbul karena adanya usaha, yaitu malu yang didapatkan oleh ma'rifatullah. Dengan mengenal keagungannya, kedekatannya dengan hambanya, perhatiannya terhadap mereka, dan apa saja yang dirahasiakan oleh hati. Nah, malu yang didapat dari usaha inilah yang dijadikan oleh Allah sebagai bagian dari iman. Siapa saja yang tidak memiliki rasa malu, baik berasal dari tabiat maupun yang didapat dari usaha, maka tidak ada sama sekali yang menahannya dari perbuatan keji dan maksiat, sehingga seorang hamba menjadi setan yang terkutuk yang berjalan di muka bumi ini dengan tubuh manusia. Dulu orang-orang jahiliyah yang berada di atas kebodohannya sangat merasa belat untuk melakukan hal-hal yang buruk karena disegel oleh rasa malunya. Di antara contohnya yaitu dialami oleh Abu Sufyan. Beliau sedang bersama Heraklius ketika ditanya tentang Rasulullah SAW. Abu Sufyan berkata, "Demi Allah Azza wa Jalla, kalau bukan karena malu yang menjadikan aku khawatir dituduh oleh mereka sebagai pendusta, niscaya aku akan berbohong kepadanya tentang Rasulullah SAW." Rasa malu telah menghalanginya untuk membuat kedustaan atas nama Rasulullah SAW karena dia malu jika dituduh menjadi pendusta. Nah, ada juga nih sifat-sifat malu yang tercela. Di antara sifat malu yang tercela adalah malu untuk membuat syar'i, malu untuk membaca Quran, malu untuk membuat amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi kewajiban seorang muslim. Malu buat sholat jamaah di masjid, malu dalam mencari nafkah yang halal untuk keluarganya bagi laki-laki, dan semisalnya. Nah, sifat malu yang begini nih yang tercela, karena bisa menghalanginya untuk memperoleh kebaikan yang sangat besar. Nah, kita juga nggak boleh kalau malu untuk menuntut ilmu. Imam Mujahid rahimahullah berkata, orang yang malu dan orang yang sombong itu tidak akan mendapatkan ilmu. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata tentang sifat para wanita Ansor. Sebaik-baiknya wanita adalah wanita Ansor. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk memperdalam ilmu agama. Bila rasa malunya lebih dominan, maka kuat pula perilaku baiknya, sedangkan perilaku jeleknya melemah. Sikap malu melemah, maka sikap buruknya menguat dan kebaikannya pun meredup. Terakhir, Ibnu Hibban itu pernah berkata, wajib bagi orang yang berakal untuk mempunyai sikap malu kepada manusia. Di antara berkah yang didapat dari sikap malu adalah akan terbiasa menjadi perilaku terpuji dan menjauhi perilaku yang tercela. Nah, selain itu berkah lainnya adalah selamat dari api neraka, yakni dengan cara senantiasa merasa malu saat hendak mengerjakan sesuatu yang dilarang oleh Allah, karena manusia itu memiliki tabiat baik dan buruk, serta bermuamalah dengan Allah dan berhubungan dengan orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang pentingnya rasa malu dalam Islam. Semoga kita semua dapat memelihara rasa malu yang menjadi jaga iman, pengendali diri, dan menuju kebaikan. Marilah kita tanamkan rasa malu kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada diri kita sendiri agar hidup kita selalu dalam ridhonya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.